Selamat pagi, salam sejahtera bagi anak-anak semua. Salam sehat, tetap semangat ya. Pada pagi hari ini Mempuji mau menyampaikan materi pembahasan tentang bahasa Indonesia. 6A tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Anak-anak, mari kita bersama-sama gemar untuk membaca. Kalian silakan membaca artikel tentang produksi jagung dari beberapa negara ASEAN. Kalian bisa buka buku paket halaman 6A, halaman 20 sampai 22. Dengan judul di era Mentan Andi Amran, produksi jagung Indonesia tertinggi di ASEAN. Ya, saya ulangi lagi, kalian buka buku paket 6A halaman 20 sampai 22. Dengan judul di era Mentan Andi Amran, produksi jagung Indonesia tertinggi di ASEAN. Nah, setelah kalian tadi membaca dengan seksama, dengan teliti, dengan membaca intensif, kamu akan memperoleh hasil laporan-laporan yang ada di dalam teks bacaan tadi. Nah, setelah itu kalian lakukan kegiatan investigasi terlebih dahulu. Lalu kegiatan investigasi dengan cara melakukan pengamatan, wawancara, dan mempelajari dokumen. Yang sudah kalian pelajari tadi adalah mempelajari dokumen, mempelajari teks bacaan tadi. Ya. Setelah kalian membaca tadi, teks investigasi di atas tadi, lakukan kegiatan berikut. 1, yaitu negara ASEAN mana yang tidak memproduksi jagung. 2, tunjukkan letak negara-negara tersebut pada peta. Ketiga, yaitu menurutmu mengapa negara-negara tersebut tidak memproduksi jagung. 4, tunjukkan bukti hasil investigasi terkait data-data berupa angka yang disajikan pada teks laporan investigasi di atas. Lalu tuliskan data tersebut dalam tabel. Jawabannya di sini, negara ASEAN mana yang tidak memproduksi jagung adalah negara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Yang kedua yaitu tunjukkan letak negara-negara tersebut pada peta. Ya, tadi sudah dijelaskan negara mana yang tidak memproduksi jagung, yaitu di sini ada Brunei Darussalam dekat Malaysia. Terus di sini warna merah ini ya, di sini kecil itu Brunei Darussalam, yang hijau itu adalah Malaysia. Malaysia dekat dengan Kalimantan di sini ya, negara Indonesia. Yang lalu di Selat Malaka ini juga Malaysia. Malaysia itu ada 2 bagian dan semenanjung. Nah, di sini ada negara Singapura ya, negara yang terkecil ya namanya. Menurutmu mengapa negara-negara tersebut tidak memproduksi jagung? Jawabnya yaitu karena negara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura adalah negara yang cukup maju dan makanan pokoknya adalah nasi. Jadi tidak memakan jagung. Dan jagung diproduksi untuk makanan ringan. Nah, dari membaca teks tadi, kalian bisa menemukan informasi-informasi
dan mencari beberapa laporan, kalian hendaknya bisa mengisi kolom ini, yaitu jumlah produksi jagung tahun 2014 dan jumlah produksi jagung tahun 2015. Setelah tadi kalian menyimak, membaca secara intensif, kalian sudah menjawab. Di sini adalah jawabannya. Nah, Indonesia paling tertinggi di negara ASEAN. Ya. Lalu yang meningkat yaitu Filipina dan Myanmar ya. Filipina 7,7, Myanmar 1,63 itu mengalami peningkatan ya. Hasil dari 2014 Filipina 7,77 juta ton, sedangkan Vietnam 5,19 juta ton. Thailand yaitu 4,81 juta ton, Myanmar 1,63 juta ton, Laos 1,14 juta ton, Kamboja 0,93 juta ton. Malaysia, Indonesia tertinggi yaitu 20,67 juta ton, Filipina 7,64 juta ton, Vietnam 5,19 juta ton, Thailand 4,70 juta ton, Myanmar 1,72 juta ton, Laos 1,14 juta ton, dan Kamboja 0,55 juta ton. Nah, ini adalah hasil laporan yang sudah kalian kerjakan. Bagaimana dengan kesimpulannya, anak-anak? Di sini APSIS itu adalah suatu lembaga yang meneliti tentang perkembangan produksi ya, di ASEAN. Memperkirakan produksi jagung di kawasan negara ASEAN mengalami peningkatan produksi, terlebih negara Filipina dan Myanmar. Di sini Indonesia tidak disebutkan karena sudah mengalami hasil yang tertinggi di antara negara-negara anggota ASEAN. Demikian anak-anak kesimpulan dari bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, ini penjelasannya tuh upaya-upaya untuk mengumpulkan sejumlah informasi tentang suatu hal secara khusus itu disebut investigasi. Bila kamu melakukan pengamatan secara berkesinambungan untuk menjelaskan gejala alam atau memecahkan suatu masalah, maka kamu sedang melakukan investigasi ilmiah. Laporan hasil kegiatan investigasi yang kamu buat disebut laporan investigasi. Kegiatan investigasi bisa dilakukan dengan pengamatan, wawancara, atau mempelajari dokumen. Bagaimana kita mencari kesimpulan atau inti dari kesimpulan itu sendiri adalah kesimpulan isi bacaan adalah inti sari dari sebuah bacaan. Bagaimana cara menyimpulkan isi bacaan adalah sebagai berikut. A. Bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. B. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. C. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Nah, demikian tadi materi yang sudah dijelaskan Mem Puji. Sekarang masih ada satu bacaan lagi, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Akan saya bacakan, tumbuhan dapat berkembang biak secara kawin atau generatif dan tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Bunga sangat penting karena bunga adalah bakal tumbuhan baru. Bunga sembarang memiliki bagian-bagian berupa tangkai bunga, dasar bunga, mahkota, kelopak, benang sari, putik, dan bakal biji.
Tangkai bunga adalah bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Mahkota dan kelopak bunga adalah perhiasan bunga. Benang sari dan putik merupakan alat kelamin betina. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik bukan alat kelamin betina. Bunga yang tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu saja alat kelamin. Bunga yang hanya memiliki putik saja disebut bunga betina. Contoh, tongkol jagung. Sementara itu bunga yang hanya memiliki benang sari saja disebut bunga jantan. Contohnya bunga manggar pada kelapa. Perkembangbiakan relatif umumnya terjadi melalui penyerbukan atau persarian. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya sari ke atas buah putik. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Asal serbuk sarinya yaitu sebagai berikut: penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar, dan ada beberapa perantara penyerbukan adalah hewan khusus, serangga, angin, air, dan manusia. Demikian anak-anak bacaan yang sudah Mempuji sampaikan. Sekarang dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan bacaan. Bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagian yang menjadi perhiasan bunga adalah bagian yang menjadi alat perkembangbiakan pada tanaman adalah dua. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Sebutkan macam-macam penyerbukan berasal dari serbuk sarinya. Sebutkan macam-macam perantara penyerbukan. Yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pembuahan. Ini tadi sudah kita bahas bersama. Sekarang Mempuji akan jawab pertanyaan bersama sebagai pembahasannya. Bagian yang menjadi perhiasan bunga adalah mahkota bunga dan kelopak. Bagian yang menjadi alat perkembangbiakan adalah kepala putik dan benang sari. Sebutkan macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Sebutkan macam-macam perantara penyerbukan. Di antaranya adalah angin, air, manusia, dan hewan. Jelaskan yang dimaksud dengan pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Demikian anak-anak materi pembahasan bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa mempelajari materi pembahasan bahasa Indonesia ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Salam jumpa kembali. Salam sehat.